sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang duduk yang manis lagi, yang rapi. Kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Sungguh-sungguh ya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya, Engkau sudah hadir dalam ibadah kami. Kalau saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin ya, agar kami mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sayang sama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau ingetin lagi ya, tahun 2020, tahun apa? Sudah setiap kali, setiap ibadah diingatkan, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kak, tahun dimensi yang baru tahun apa sih? Tahun dimana kita itu diubahkan menjadi seperti Kristus. Nah, kita pakai gerakan ya. Kita menjadi seperti Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, coba sekali lagi ya. Tahun dimensi yang baru tahun apa sih? Tahun dimana kita diubahkan menjadi seperti Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Semuanya udah ingat ya? Nah adik-adik, tahun dimensi yang baru berarti kita sedang mengalami perbaikan, sedang mengalami proses menjadi seperti Tuhan. Katakan amin. Nah adik-adik, kalau kita mau menjadi seperti Tuhan, berarti kita berbuat seperti Tuhan Yesus. Kita berlaku seperti Tuhan Yesus. Kita juga melakukan apapun seperti yang Tuhan Yesus mau. Dan adik-adik, hari ini kakak mau kasih tahu tentang seperti apa yang Tuhan ajarkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus lakukan. Nah hari ini kakak mau cerita yang seru sekali. Adik-adik, duduk yang rapi, duduk yang manis ya. Nah kakak mau cerita tentang sesuatu yang seru. Perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Kakak ambil firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 28-37. Duduk yang rapi ya. Nah adik-adik, suatu hari ada seorang ahli Taurat. Apa sih kak ahli Taurat? Dia tuh pintar Alkitab. Pokoknya dia pintar hukum Alkitab. Nah adik-adik, seorang ahli Taurat itu datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, Guru, bagaimana sih supaya aku bisa masuk surga? Nah, Tuhan Yesus menjawab. Tuhan Yesus jawab, apa yang terdapat dalam isi Taurat? Kamu tahu kan? Ya, kata orang itu. Ahli Taurat itu menjawab, ya guru, aku tahu. Yaitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia. Dan orang ini lalu menjawab lagi, bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, siapakah sesama manusia itu? Tuhan Yesus menjawab, aku akan berikan cerita perumpamaan seperti ini. Ceritanya begini adik-adik, suatu hari ada seorang yang sedang bepergian di orang Yahudi ya. Dia sedang bepergian menuju ke Yerusalem dari Yeriko. Dari mana? Dari Yeriko ke Yerusalem. Dia seorang Yahudi. Dia menempuh jalan yang berbahaya. Kenapa berbahaya kak? Karena jalanan yang dia lalui ini konon katanya berbahaya. Kok berbahaya kak? Iya, di sana banyak sekali perampok, di sana banyak sekali penjahat yang suka mendatangi orang-orang yang lewat. Dengan berkuda, dengan guguk, orang ini berkuda. Dan memang terjadi benar-benar adik-adik, tiba-tiba ada sekawanan perampok datang. Dia memukulin, dia menggebuk, dia juga mengambil hartanya, dia merampasi hartanya, dia pukul, dia jatuhkan orang ini. Dan orang ini benar-benar jatuh sekarat dan hartanya juga diambil. Sambil terkekeh-kekeh, sambil tertawa-tawa, perampok ini kembali ke persembunyiannya. Mereka kembali ke persembunyian. Dia meninggalkan orang tadi, meninggalkan lelaki yang sekarat tadi sendirian sambil kesakitan. Nah adik-adik, orang ini merintih, tolong, dia kena matahari di padang gurun, dia sekarat sendirian, dia meminta tolong kepada orang, tidak ada orang. Kemudian
Waktu dia kesakitan, dia mendengar suara langkah. Dan dia tahu ada seorang yang berbahasa yang saleh. Dia tahu ada orang yang berdoa sambil berjalan. Mungkin karena takut juga ya lewat jalan itu. Nah adik-adik, seorang ini dia melihat orang yang kesakitan. Dan orang yang tadi kesakitan dia bilang, tolong saya Pak. Ternyata adik-adik dia tahu bahwa yang lewat tadi itu adalah seorang imam. Apa sih seorang imam kalau sekarang? Seorang imam kalau zaman now itu adalah semacam pendeta gitu, bapak pendeta yang ada di gereja. Dia sambil berdoa, sambil berjalan, dia melihat orang kesakitan. Dia hanya melangkah, dia hanya pergi, dia meninggalkan orang yang sekarat sendirian. Kasihan ya. Kemudian orang itu sudah pergi. Kemudian laki-laki yang sekarat tadi, laki-laki yang kesakitan tadi, dia terus merintis. Aduh sakit sekali. Siapa lagi yang bisa tolong? Sambil dia berharap ada yang menolong. Dia lihat, tidak ada yang bisa menolong. Suatu ketika ada yang datang lagi, orang yang kedua. Sambil berjalan orang itu melihat ada orang yang merintih. Adik-adik tahu siapa yang lewat? Orang itu adalah seorang Lewi. Seorang Lewi Kak. Iya, kalau zaman sekarang itu seorang Lewi, dia itu pelayan bait Allah, pelayan gereja gitu kali ya. Yang setiap hari pasti di gereja, pasti dia juga suka berdoa, pasti dia juga suka mendengar. Tapi ketika dia melihat lelaki yang merintih kesakitan, dia juga melaluinya, dia juga lewat begitu aja. Wah adik-adik, orang itu tadi yang sakit dia merintih kembali. Putuslah harapanku, tidak ada orang yang bisa menolong dia. Sambil kesakitan dia terus merintih. Aduh pokoknya dia udah berserah, gak ada lagi yang menolong. Nah adik-adik, waktu dia putus pengharapan, dia melihat ada seorang yang lewat lagi. Nah adik-adik, waktu dia melihat dia punya pengharapan, ya dia lihat tuh orang Samaria. Kalau tadi orang Yahudi aja imam tidak menolong, orang Lewi gak tolong, apalagi ini orang Samaria. Katanya orang Samaria itu sangat dibenci dan dia bermusuhan sama orang Yahudi, tidak berteman gitulah ya. Nah adik-adik, waktu orang ini datang, dia patah semangat. Ya udahlah, tadi aja nggak ditolong. Tapi ajaibnya adik-adik, orang Samaria ini yang tidak berteman katanya, dia malah datang. Dia malah tolong orang yang tadi kesakitan. Laki-laki yang malang tadi dia tolong. Dia bersihkan lukanya, dia perban lukanya, diobatin lukanya. Dan bukan cuma itu, dia naikkan lelaki yang malang tadi di atas keledainya. Dia bawa ke kota, dia bawa ke penginapan. Apa yang terjadi di penginapan? Dia berikan kepada orang penginapan, Bapak pemilik penginapan, tolong rawat bapak ini yang malang sampai dia sembuh. Ini aku berikan sejumlah uang, tolong belanjakan keperluannya. Kalau nanti kurang, aku akan kembali dan aku akan berikan uangnya lagi. Wah, hebat sekali adik-adik. Kita tahu bahwa orang Samaria yang harusnya tidak nolong, ternyata dia menolong. Dari kisah ini adik-adik, Tuhan sedang mengajar kepada kita semua. Yang pertama, kita wajib menolong sesama walaupun itu beda suku dan agama. Adik-adik, Tuhan Yesus itu Tuhan segala suku dan agama. Bukan hanya kita anak-anaknya, tapi Dia adalah Tuhan segala suku dan agama. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau menolong, kita harus tidak memandang rambutnya panjang, rambutnya harus pendek, kribo, ya kan? Rambutnya tipis, botak, ya. Yang botak jangan tersinggung ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sedang mengajar kita bahwa kalau kita mau menolong, kita harus menolong semua orang, suku dan agama. Kalau ada orang yang perlu pertolongan, kita harus tolong. Coba kasih tahu papa, mama, ini ada yang perlu pertolongan, kita harus menolong mereka. Nah yang kedua adik-adik, kita belajar bahwa kita hanya boleh berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita tahu tadi ya dari cerita tadi bahwa orang yang malang tadi dia berharap sepertinya orang Lewi mau menolong, sepertinya imam juga mau menolong, ternyata mereka malah tidak menolong. Bahkan apa yang dia tidak pikirkan, tadi seorang yang Samaria katanya yang tidak berteman sama orang Yahudi, justru dia yang datang menolong dan memberkati. Nah adik-adik, kasih tahu semua orang, kasih tahu mama juga bahwa adik-adik pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Kalau adik-adik tahu
bahwa adik-adik tidak boleh berharap kepada manusia. Jadi kalau kita berharap kepada manusia yang sepertinya bisa menolong kita, kalau dia tidak tolong, nanti kita malah kuciwa, malah kita jadinya lemes, malahan kita jadi nggak semangat. Nah adik-adik, seperti itu ya, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Kita harus, yang kedua, kita hanya boleh berharap sama Tuhan, bukan sama manusia. Nah yang ketiga adik-adik, yang ketiga kita belajar apa? Kita harus menabur supaya suatu saat kita menuai. Nah adik-adik, memang kita itu anak Tuhan yang selalu diberkati. Tapi adik-adik ingat ya bahwa sebenarnya kita itu adalah makhluk sosial. Maksudnya makhluk sosial kak, kita tuh makhluk yang ditempatkan sama orang lain, sama teman, sama tetangga. Nah kita itu diajar Tuhan, kita harus menabur. Kak, kan anak kecil nggak punya apa-apa. Adik-adik, kalau adik-adik punya harta berlebih, kemarin kakak lihat ya adik-adik, ada yang punya tabungan tuh di TV. Dia bilang sama mamanya, mama, aku kepingin menabur, tolong kasih tabungan ini kepada yang memerlukan. Wah, tindakan yang luar biasa. Ini waktunya kita menabur yang tepat adik-adik. Semua orang sedang susah. Kalau kita bisa makan aja, kita harus bersyukur. Kalau kita bisa menikmati snack yang mama sediakan aja, kita harus bersyukur. Masih banyak orang-orang yang memerlukan. Ini waktunya kita menabur. Kasih tahu mama papa, sekarang waktunya menabur mama. Ini waktu yang tepat untuk menabur. Karena kita tahu kenapa adik-adik, suatu saat mungkin kita juga yang dalam keadaan susah. Kalau kita suka menabur, waktunya nanti kita pasti menuai. Katakan amin. Nah adik-adik, waktunya pasti kita akan menuai. Tapi adik-adik harus belajar yang ketiga, kita harus menabur supaya suatu saat kita menuai. Nah adik-adik, itu pelajaran kita hari ini. Dan adik-adik yang luar biasa harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari seorang yang tidak kelihatan mau menolong, akhirnya dia menolong kita. Ayat hafalan kita hari ini adalah Filipi 4 ayat 5. Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Katakan amin. Sekarang tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran firman-Mu hari ini. Kami mau belajar seperti seorang Samaria yang baik hati. Meskipun dia dipandang bukan sebagai teman, tapi dia terus menolong. Dan kami sebagai anak Tuhan mau menolong dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk boleh berdiri menjadi berkat bagi sesama, bagi teman-teman kami. Tuhan beri kekuatan bagi kami agar terus kami menjadi berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.